Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pembahasan saya kali ini tentang hubungan antara agama dan negara. Berbicara agama diyakini tidak hanya berbicara soal ritual semata, melainkan juga berbicara tentang nilai-nilai yang harus dikonkretkan dalam kehidupan sosial. Termasuk dalam ranah ketatanegaraan, muncul tuntutan agar nilai-nilai agama ditetapkan dalam kehidupan bernegara. Masing-masing penganut agama meyakini bahwa ajaran dan nilai-nilai yang dianutnya harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam pemikiran politik Islam, ada 3 paradigma tentang hubungan agama dan negara. Yang pertama, paradigma bersatunya agama dan negara, yakni pemerintah negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan ilahi, karena kedaulatan itu berada di tangan Tuhan. Bersatunya agama dan negara secara jelas dapat ditemukan pada lanskap pemikiran politik kelompok Syiah yang memiliki teori imamah dengan konsep ismahnya. Para imam Syiah memiliki kualitas-kualitas karena akulturasi mereka. Logika ini tentu saja menempatkan faqih sebagai orang yang paling bijak dan adil dalam posisi kekuasaan tertinggi. Bahkan Syiah menjadikan al-wilayah atau kekuasaan dan politik sebagai rukun Islam yang keenam. Dalam konteks itulah, Syiah memandang negara adalah lembaga yang memiliki fungsi keagamaan. Karena itu, kedaulatan adalah di tangan Tuhan dan konstitusi negara. Berdasarkan wahyu syariat Islam, inilah pandangan negara teokrasi yang berdasarkan pada teori kedaulatan Tuhan dan syariat Islam sebagai konstitusi negara. Kenapa agama dan negara disatukan? Islam sebagai agama yang turun dari langit dalam prakteknya selalu saja mudah dimanfaatkan oleh pelakunya demi tujuan politik. Maka perilaku politik apapun yang dijalankan mesti dilabelkan dengan perjuangan agama. Dalam sejarah modern, Islam harus disatukan dengan politik. Islam adalah agama sekaligus negara atau politik. Dengan kata lain, Islam dan politik sering dipersepsikan oleh umat Islam sebagai suatu yang integral dan menyatu. Kebanyakan umat Islam meyakini pandangan integralistik ini sebagai paradigma politik Islam yang ideal. Pandangan persatuan agama dan politik seperti ini didasarkan pada pernyataan Al-Quran, diantaranya mengenai perlunya mematuhi Allah, Rasulnya, dan ulil amri atau pemimpin sebagai firman Allah pada Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Dan ditegaskan lagi pada Surah An-Nisa ayat 83. Itu sebabnya slogan Islam Dinwa Daulah sering dipahami sebagai sistem pemerintah dalam negara Islam merupakan inti dari ajaran Islam. Politik merupakan bagian dari Islam. Kewajiban mendirikan negara Islam berdasarkan baik perundang-undangan maupun fikihnya, yakni menerapkan syariat Islam. Dan dasar dari negara Islam adalah manhaj Islam dan sistem moral Islam. Paradigma yang kedua memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yakni hubungan timbal balik dan saling memerlukan. Dalam kaitan ini, negara dan agama sama-sama memerlukan. Menurut Al-Ghazali, Tuhan telah mengirimkan nabi-nabi dan memberikan kekuatan ilahi kepada mereka, yaitu tujuannya adalah memberikan kemaslahatan umat manusia. Dalam konteks ini, Al-Ghazali tidak bermaksud menyamakan antara nabi dan raja atau bisa disebut antara agama dan negara. Bahkan Al-Ghazali berpendapat bahwa agama dan negara adalah saudara kembar yang lahir dari satu ibu. Paradigma yang ketiga bersifat sekularistiek. Paradigma ini menolak baik hubungan integralistik maupun hubungan simbiotik antara agama dan negara. Dalam konteks Islam, paradigma sekularistik menolak
berpendasaran negara pada Islam ataupun menolak determinasi Islam dan negara. Paradigma ini dapat ditemukan pada pemikiran politik Islam modern yang dilaborisasi secara amat baik oleh Ali Abdul Razik. Ali Abdul Razik dikategorikan ke dalam tokoh Islam liberal. Dalam perspektif inilah, pencarian formulasi hubungan antara agama dan negara dalam konteks negara modern atau modern state mengalami polarisasi yang amat tajam. Ketiga paradigma tampil dalam bentuknya yang khas dan menjadi gerakan pemikir yang memengaruhi corak diskusi pemikiran politik Islam. Gerakan politik Islam di berbagai negara muslim menarik-tariknya yang menarik karena bertentangan dengan paradigma politiknya. Inilah mengapa di banyak negara muslim relasi agama dan negara selalu menjadi pertimbangan yang tidak akan pernah habis saja diperdebatkan oleh elit politik atau elit politiknya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.